Halo guys, jumpa lagi dengan saya. Perkenalkan, saya Dewi Mulyantika dari program studi ilmu keperawatan dengan NIM 173019. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan gagal jantung akut atau sering disebut dengan acute heart failure, di mana gagal jantung akut atau acute heart failure atau sering disingkat dengan AHF adalah secara garis besar sama dengan gagal jantung kiri dan disebabkan oleh kegagalan mempertahankan curah jantung yang terjadi secara mendadak. Gagal jantung akut adalah kondisi jantung tidak mampu memompakan darah secara adekuat guna memenuhi sirkulasi untuk keperluan metabolisme jaringan tubuh secara tepat dan cepat. Di mana etiologi atau penyebab dari gagal jantung akut ini adalah yang pertama, kegagalan miokard antara lain akibat sindrom koroner akut dan miokarditis. Yang kedua, beban tekanan berlebihan atau overload pressure antara lain akibat hipertensi, stenosis katup, dan koarkatio aorta. Dan selanjutnya ada beban volume atau overload volume, di mana antara lain regurgitasi katup atau pirau dalam jantung dan hipervolemia. Selanjutnya ada hambatan pengisian jantung antara lain tamponade jantung dan perikarditis kontriksif. Yang kelima yaitu ada gangguan irama jantung antara lain aritmia ventrikular, aritmia supraventikular, dan bradikardia. Yang terakhir yaitu ada kebutuhan metabolik yang meningkat antara lain anemia dan tiroktosikosis. Terus ada faktor pencetus dari gagal jantung akut ini. Yang pertama ada sindrom koroner akut, kedua tachyarrhythmia, yang ketiga tekanan darah tinggi, yang keempat infeksi seperti pneumonia atau infeksi sepsis, yang kelima tidak minum obat jantung, yang keenam alkohol, yang ketujuh eksaserbasi penyakit paru obstruksi kronik, emboli paru, komplikasi bedah, dan yang terakhir ada komplikasi mekanik akibat sindrom koroner akut. Klasifikasi dari gagal jantung akut ini yaitu ada 5 subtipe, di antara lain yaitu yang pertama gagal jantung kronis atau dekompensenta akut atau sering disebut dengan ADHF, di mana paling sering ditemukan di instalasi gawat darurat dengan perburukan tanda dan gejala gagal jantung pada pasien dengan fungsi ventrikel kiri rendah. Selanjutnya ada edema paru akut, ditandai dengan distres pernafasan berat disertai dengan penurunan saturasi oksigen atau SaO2 kurang dari 90%, biasanya ditemukan pada pasien SKA. Selanjutnya ada shock kardiogenik, di mana merupakan entitas klinis shock dengan penurunan perfusi perifer, sering ditemukan akibat sindrom koroner akut atau SKA. Selanjutnya ada gagal jantung hipertensif, adalah gagal jantung pada pasien hipertensi, gagal jantung disertai tekanan darah tinggi dan fungsi ventrikel kiri baik. Yang terakhir yaitu gagal jantung kanan terdapat pada pasien dengan fungsi ventrikel kanan rendah disertai dengan hepatomegali, tekanan jugularis meningkat, dan kaki bengkak. Manifestasi atau tanda dan gejala dari pasien gagal jantung ini yaitu berdasarkan klasifikasinya. Pada aplikasi ADHF, di mana tanda dan gejala yang muncul yaitu ada sesak yang semakin memberat, edema tungkai, ortopneu, rongki basah halus, ronsen dada biasanya normal. Yang kedua itu pada klasifikasi edema paru akut dapat timbul tanda dan gejala sesak nafas tiba-tiba disertai distres pernafasan dan penurunan saturasi oksigen kurang dari 90%, rongki basah lebih dari setengah paru, dapat disertai wheezing atau batuk berdarah. Yang ketiga yaitu shock kardiogenik, di mana shock atau hipoperfusi jaringan dapat berupa penurunan tekanan darah kurang dari 90/60 ml air reksa, akral dingin, kesadaran menurun disertai nyeri dada dan sesak nafas lebih sering karena sindrom koroner akut non-STEMI maupun STEMI. Selanjutnya klasifikasi pada klasifikasi gagal jantung hipersensitif, tanda dan gejala yang dapat muncul yaitu gejalanya mirip dengan ADHF atau edema paru akut, namun fungsi ventrikel kiri baik dan ditemukan hipertensi. Selanjutnya, pada klasifikasi gagal jantung kanan dapat muncul tanda dan gejala sesak nafas, asites, hepatomegali, edema tungkai, serta tekanan jugularis meningkat. Selanjutnya, untuk pemeriksaan penunjang yang dapat dilakukan pada pasien gagal jantung akut ini yaitu elektrokardiografi, di mana hasilnya sering abnormal tergantung penyakit jantung yang mendasari. Ronsen dada dapat menunjukkan adanya kongesti atau edema paru serta ukuran dan bentuk yang abnormal atau normal. Selanjutnya BNP atau pro-BNP sering meningkat karena stres dinding pada jantung. Selanjutnya elektrokardiografi dapat mengevaluasi hemodinamik, gangguan fungsi sistolik atau distolik serta kelainan anatomi jantung berupa kelainan miokard
katup perikat maupun kelainan bawaan. Yang terakhir yaitu dapat dilakukan pemeriksaan laboratorium di mana fungsi ginjal dan gangguan elektrolit pada gagal jantung akut stadium lanjut dapat ditemukan peningkatan bun dan kreatinin, serum hiponatremia, dan serum bikarbonat rendah. Selanjutnya fungsi hati dapat terganggu dengan peningkatan SGOT dan SGPT karena congested liver. Baiklah guys, sekian video yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat. See you, bye.